Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan siklus pendapatan. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Sujanova Zaki Surya, NIM 88. Lalu ada Ardian Nugraha Risma Sumadana, NIM 36. Selanjutnya ada Igedena Daryawan Saputra, NIM 13. Untuk yang slide ini saya akan menjelaskannya. Dasar-dasar yang dilakukan dalam siklus pendapatan yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, entry pesanan penjualan, yaitu memiliki tujuan efisiensi pemrosesan pesanan pelanggan, memastikan bahwa perusahaan dibayar untuk semua penjualan kredit dan bahwa semua penjualan sah, serta untuk meminimalisir hilangnya pendapatan akibat dari manajemen persediaan yang kurang baik. Dalam proses entry pemesanan penjualan, terdapat 4 ancaman, yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap, penjualan kredit ke pelanggan yang tidak memiliki catatan kredit yang buruk, keabsahan pemesanan, kehabisan persediaan, dan juga pengurangan harga. Untuk yang kedua, itu ada pengiriman, yaitu memiliki tujuan memenuhi pesanan pelanggan secara efisien dan akurat, serta untuk menjaga persediaan. Dalam proses pengiriman terdapat 2 ancaman, yaitu kesalahan pengiriman dan juga pencurian persediaan. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada penagihan, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa para pelanggan ditagih untuk semua penjualan, bahwa faktur akurat, dan bahwa pencatatan rekening pelanggan dipelihara akurat. Dalam proses penagihan terdapat 3 ancaman, yaitu kegagalan untuk menagih pelanggan, yaitu kesalahan dalam penagihan, dan selanjutnya ada kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Untuk yang terakhir itu yang keempat ada menangani kas, yang memiliki tujuan untuk menjaga kiriman uang pelanggan dalam proses penagihan kas, yaitu terdapat 1 ancaman, yaitu pencurian kas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang departemen fungsional yang ada dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada departemen penjualan. Di sini departemen penjualan bertugas untuk mengumpulkan atau menerima pesanan dari pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Lalu ada departemen penagihan. Departemen ini mengumpulkan informasi tentang transaksi penjualan dan mendistribusikan informasi ini ke departemen lainnya. Lalu ada departemen gudang, di mana departemen ini bertugas untuk mengidentifikasikan barang persediaan yang harus dicari dan diambil dari gudang. Lalu ada departemen pengiriman. Pada departemen ini bertugas untuk mengirimkan barang kepada pelanggan serta menginformasikan kepada departemen penagihan bahwa pesanan pelanggan sudah dipenuhi atau dikirim. Lalu ada departemen kredit. Departemen ini memiliki otoritas transaksi yang mencakup verifikasi kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Lalu ada departemen penerimaan barang. Departemen ini menerima barang yang dikembalikan, kemudian menghitung, memeriksa, dan menyiapkan slip retur barang yang mendeskripsikan barang tersebut. Lalu ada departemen penerimaan kas. Departemen ini memiliki tugas untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dengan permintaan pembayaran. Lalu yang terakhir ada departemen buku besar, di mana staf pada departemen ini melakukan proses pembukuan dari voucher jurnal ke akun pengendalian piutang dagang dan akun pengendalian kas. Merekonsiliasi akun pengendalian piutang dagang dengan rangkuman buku besar pembantu piutang dagang dan menyimpan voucher jurnal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang arus transaksi pendapatan di seluruh bagian perusahaan, yang dimana di sini kelompok 1 mengambil studi kasus tentang perusahaan PT Raja Wali Asia Bali.
Nah, di sini terdapat flowchart yang akan saya jelaskan. Dimulai dari pelanggan. Nah, di sini pada pelanggan start, pelanggan di sini melakukan pemesanan kepada driver Kanvas. Setelah itu, setelah melakukan pemesanan, pelanggan di sini menerima nota tagihan pembayaran. Yang selanjutnya, pelanggan memilih membayar dengan metode apa, tunai ataupun non-tunai. Jika tunai, bisa langsung diberikan kepada driver Kanvas, dan apabila non-tunai nantinya bisa ditransfer ke rekening perusahaan. Nah, setelah itu driver Kanvas di sini menanyakan kepada accounting apakah transferan sudah masuk atau belum. Jika sudah, bisa meninggalkan lokasi. Jika belum, akan ditunggu sampai transferannya sudah masuk. Selanjutnya pada driver Kanvas di sini. Nah, driver Kanvas di sini tugasnya yaitu menerima nota tagihan pembayaran. Nah, selanjutnya driver Kanvas ini menerima hasil pembayaran uang tunai. Dan driver Kanvas menerima bukti transfer dan mengirim ke accounting untuk menginformasikan bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran transfer. Selanjutnya pada bagian admin. Admin di sini menerima nota tagihan pembayaran dari driver Kanvas, dan admin membuat laporan penjualan untuk hasil penjualan perharinya yang dibuatkan 3 arsip laporan penjualan yang nantinya akan diserahkan untuk kasir, accounting, dan arsip untuk admin sendiri. Selanjutnya pada bagian kasir, di sini kasir menerima hasil pembayaran tunai yang diserahkan oleh driver Kanvas. Nah, setelah menerima hasil pembayaran tunai, kasir mengecek total dari hasil pembayaran tunai. Nah, hasil dari total pembayaran tunai ini yang telah dicek akan diserahkan ke pihak accounting. Setelah itu kasir menerima laporan penjualan dari admin. Selanjutnya pada bagian accounting. Pada bagian accounting ini, accounting menerima laporan hasil pembayaran tunai dari kasir. Selanjutnya, accounting menerima laporan hasil pembayaran non-tunai langsung dari driver Kanvas. Accounting menerima laporan penjualan dari kasir yang dikirimkan oleh admin dan memasukkan dokumen dan laporan pembayaran yang telah diterima ke dalam laporan penjualan. Setelah itu, data-data yang ada pada laporan penjualan tersebut dicatat ke dalam laporan keuangan yang dibuat sebanyak 2 rangkap. Lalu accounting akan mengirimkan laporan keuangan kepada pemimpin. Terakhir pada bagian pimpinan. Di sini pimpinan menerima laporan keuangan dari accounting. Setelah itu, dari pimpinan akan mengadakan diskusi dengan accounting dan N. Sekian dari saya. Untuk waktu saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nada dan Ardi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.